Oke, halo semuanya, selamat datang di channel saya. Bagi kalian yang nonton video ini, entah itu pagi, sore, malam, terutama untuk Pak Rizky, selamat Bapak sudah mampir ke channel saya. Ya, soalnya link YouTube-nya saya sudah cantumkan ke dalam email Bapak ya. Sebelum ke videonya, di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu pastinya. Nama saya Diaskia Saputra Wijaya. Saya dari mahasiswa Institut Teknologi Tangerang Selatan atau disingkatnya ITTS. Jadi di video pembahasan ini, saya ingin menampilkan hasil kerja saya, yaitu membuat aplikasi sederhana pengolah citra digital. Bisa dibilang ini bukan aplikasi ya, soalnya ini bukannya itu dari web browser, karena ada sebabnya kenapa saya nggak jadiin aplikasi aja, karena ada beberapa problem pada Python saya itu, yaitu terutama di library-nya itu, karena ada beberapa modul yang nggak bisa kebaca sama programnya. Sebenarnya saya sudah mengotak-atik berbagai cara supaya library ini kerja lagi. Cuma udah ikut beberapa cara, namun hasilnya itu tetap sama. Jadi di sini saya menggunakan bahasa pemrograman yang lain aja. Di sini saya menggunakan 3 bahasa program, yaitu HTML, JavaScript, dan CSS. Karena dengan menggunakan 3 bahasa pemrograman ini, itu pastinya bisa membuat web sederhana pengolah citra digital. Jadi nama web pengolah citra ini saya namai Photolab. Gak ada alasannya kenapa saya namanya itu kasih Photolab, karena emang keren aja gitu namanya. Oke, Photolab ini sama seperti fitur yang ada di dalam galeri itu. Kan biasanya di galeri itu bisa ngedit foto ya, entah itu di handphone atau di laptop. Bisa dibilang Photolab ini nggak jauh dari fitur edit tersebut. Kalau di fitur edit dalam galeri ada macam-macam opsi yang itu bisa ngatur rasio, bisa tambahin teks, mengatur pencahayaan juga. Mungkin Bapak mikirnya Photolab yang saya buat pasti bakal mirip dengan fitur-fitur itu ya. Tapi di sini Photolab itu terbatas, hanya ada beberapa opsi aja. Ya, karena saya mengerjain ini pas mau deket-deket deadline, makanya fiturnya sedikit. Jadi di sini saya ingin menjelaskan dari fungsi-fungsi fitur tersebut dari Photolab ini. Yang pertama, di sini tuh ada fitur choose image. Nah, pasti kalau image editor itu entah itu dari web, remove background, Photoshop, pasti ada namanya fitur ini. Kalau nggak ada fitur ini ya gimana mau diedit fotonya ya kan? Nah, jadi fungsi pada choose image ini tuh memilih gambar yang inginkan melalui folder. Nah, kalau foto yang udah dipilih tinggal masukin ke dalam editor untuk diedit. Nah, yang kedua di sini ada save. Save ini kalau udah diedit fotonya pasti di save kan ya, supaya kita bisa lihat hasil dari sebelumnya sama sesudahnya seperti apa. Jadi fungsi pada save ini itu buat menyimpan foto yang sudah diolah atau diedit ke dalam folder. Yang kedua di sini ada fitur filter. Nah, filter yang ada di Photolab itu beda banget ya sama filter yang ada di Instagram. Kalau di filter yang di Instagram itu macam-macam, ada yang bisa ubah warna fotonya, ada juga bisa memberikan efek-efek lucu. Pokoknya macam-macam yang ada di filter Instagram. Tapi di sini nggak bisa disamain sama filter yang ada di Photolab. Di sini ada filter brightness. Nah, filter brightness ini fungsinya itu mengatur tingkat pencahayaan atau kecerahan gambar. Nah, misalnya kalau foto dari kalian itu gelap, bisa menggunakan fitur brightness ini. Terus yang kedua di sini ada filter saturation. Fungsi pada saturation ini mengatur intensitas warna pada dalam gambar. Nah, dengan mengubah nilai saturation, kita dapat membuat warna dalam gambar ini menjadi lebih mencolok dan jenuh, atau lebih lembut dan pudar. Inversion. Nah, inversion ini fungsinya mengubah warna dan kecerahan gambar dengan cara membalik nilai pixel dari warna aslinya. Kalau menurut saya ini memberi warna fotonya itu menjadi negatif. Dan yang terakhir di sini ada fitur grayscale. Fungsi pada grayscale ini tuh buat foto menjadi tampilannya itu hitam putih. Apakah fitur-fitur yang di Photolab hanya itu saja? Tentu saja belum. Di sini masih ada fitur-fitur lainnya, terutama fitur rotate dan fitur flip. Nah, kedua fungsi dari fitur ini tuh apa ya? Nah, yang pertama di sini ada fitur rotate. Fungsinya itu memutar gambar dengan searah jam atau berlawanan. Nah, tujuannya itu diputar-putar tuh apa ya? Karena di sini untuk mengubah orientasi pada gambarnya. Yang kedua, di sini ada fitur flip. Fungsinya itu membalikan gambar secara horizontal atau vertikal. Dan yang terakhir, di sini ada fitur namanya reset filter. Nah, fungsinya itu reset filter ini untuk mereset semua gambar yang diolah atau yang diedit tadi menjadi seperti gambar semulanya.